wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai taksonomi Bloom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela Arinda selaku moderator pada kesempatan kali ini. Lalu ada Niswa Aulia, Alfi Kurota Ayuni, dan juga Asana Latifah yang akan menyampaikan materi. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Niswa Aulia. Kepada Niswa Aulia, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Sela atas waktunya. Di sini saya Niswa Aulia akan menyampaikan materi yang pertama dari presentasi kelompok kami ini, yaitu di mana akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu sebenarnya pengertian dari taksonomi Bloom. Nah, berdasarkan video yang sudah kelompok kami simak, taksonomi Bloom itu memiliki pengertian sebagai merupakan prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan yang dapat dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif, kemudian ada ranah afektif, dan juga psikomotorik. Nah, kemudian taksonomi Bloom ini adalah merupakan gagasan ataupun teori yang digagas serta ditemukan oleh Benjamin Bloom yang kemudian dikaji ataupun direvisi ulang oleh Laurin Anderson. Lalu kemudian apa itu sebenarnya tujuan dari taksonomi Bloom? Berdasarkan video yang sudah kelompok kami simak, di situ dijelaskan bahwa taksonomi Bloom itu memiliki tujuan untuk menyediakan kerangka kerja atau organisasi untuk mengklasifikasikan objek pelajaran kelas. Kemudian selanjutnya, tingkatan dalam taksonomi Bloom. Nah, dalam video yang sudah kelompok kami simak, di situ dijelaskan bahwa taksonomi Bloom itu memiliki beberapa tingkatan. Nah, taksonomi Bloom itu sebenarnya adalah merupakan hierarki di mana siswa harus terlebih dahulu menguasai tingkatan yang lebih rendah sebelum kemudian lanjut menguasai tingkatan yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih rendah adalah tingkat yang relatif sederhana, sedangkan yang lebih tinggi itu mewakili ranah kognitif yang lebih kompleks. Nah, tingkat lebih tinggi ini juga biasanya dikenal memiliki pembahasan yang lebih abstrak. Untuk tingkatan dalam taksonomi Bloom yang pertama yaitu ada remember atau mengingat. Nah, pada poin tingkatan yang pertama ini, siswa akan diajak untuk mengatur, menggambarkan, memesan, menamai, dan juga menghafal sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu ada understand atau memahami. Nah, pada poin tingkatan yang kedua ini, siswa akan diajak untuk menjelaskan, meringkas, menyimpulkan parafrase, dan juga mendiskusikan sesuatu. Yang ketiga yaitu ada apply atau menerapkan. Nah, pada poin apply atau menerapkan ini, siswa akan diajak untuk menerapkan, memilih, memodifikasi diagram, dan juga menunjukkan sesuatu. Yang keempat yaitu ada analis atau menganalisa atau menelaah. Pada poin ini, siswa akan diajak untuk melakukan perincian, menghitung, mencontoh, membagi, dan juga menyimpulkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada evaluate atau menganalisa. Nah, pada poin ini, siswa akan diajak untuk mengkritik dan juga memutuskan sesuatu. Yang terakhir yaitu ada create atau membuat, atau bisa juga disebut mewujudkan. Nah, pada poin ini, siswa akan diajak untuk dapat menghasilkan sesuatu, menanam sesuatu, dan juga memproduksi sesuatu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa taksonomi Bloom ini terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif, kemudian ada ranah afektif, dan juga psikomotorik. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing poin ranah dari taksonomi Bloom ini akan dijelaskan secara lebih rinci lagi oleh rekan tim sekelompok saya di slide selanjutnya. Terima kasih kepada Niswa Aulia. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Alfi Kurota Ayuni. Kepada Alfi, dipersilahkan. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri meliputi 1. Knowledge atau pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, comprehension atau pemahaman, yaitu kemampuan dalam memahami materi tertentu.
Yang ketiga, application atau penerapan, yaitu kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata. Yang keempat adalah analisis atau analisa atau uraian, yaitu kemampuan dalam menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian hingga lebih rinci. Yang kelima adalah sintesis atau perpaduan, yaitu kemampuan untuk mengintegrasi bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Yang keenam adalah evaluation atau evaluasi atau penilaian, yaitu kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, seperti perasaan nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan juga sikap. Yang pertama adalah penerimaan, yaitu kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Yang kedua adalah responding, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi. Yang ketiga adalah nilai, yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek dan dicerminkan oleh perilaku. Yang keempat adalah organisasi, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengorganisasikan perbedaan nilai. Yang kelima adalah karakteristik, yaitu kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan juga sosial. Terima kasih kepada Alfi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Asyana Latifah. Kepada Arsana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Sila selaku moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan ranah yang ketiga atau yang terakhir, yaitu psikomotorik. Psikomotorik itu merupakan suatu kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia yang berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu, meliputi keterampilan motorik, keterampilan intelektual, dan juga keterampilan sosial. Jadi, dalam ranah psikomotorik ini meliputi suatu gerakan dan juga koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan juga kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering dilakukan dan dapat diukur dalam sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, atau teknik pelaksanaannya. Terdapat 5 kategori dalam ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu imitation atau imitasi atau peniruan, yaitu suatu kegiatan yang mengamati perilaku dan pola setelah orang lain. Hal ini terjadi ketika siswa mampu mengamati suatu gerakan dan mulai memberi respon yang serupa dengan yang diamati. Dalam kegiatan ini dapat mengurangi koordinasi dan kontrol otot saraf. Kemudian yang kedua adalah manipulation atau manipulasi, merupakan suatu kegiatan yang mampu melakukan tindakan tertentu dengan mengikuti instruksi dan berlatih. Pada kegiatan ini menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Dapat kita lihat pada tingkat ini siswa dapat menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah lakunya saja. Kemudian yang ketiga terdapat precision atau ketepatan, merupakan suatu kegiatan mengulangi pengalaman serupa agar menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan ini memerlukan kecermatan proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilannya. Respon-responnya lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahannya dibatasi sampai pada tingkat minimum. Kemudian yang keempat ada articulation atau artikulasi atau perangkaian, merupakan suatu kegiatan koordinasi serangkaian tindakan dalam mencapai keselarasan dan konsisten internal. Pada kegiatan ini menekankan koordinasi suatu rangkaian dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima terdapat naturalization atau naturalisasi,
merupakan suatu kegiatan setelah kinerja tingkat tinggi menjadi alami tanpa perlu berpikir banyak tentang hal itu. Dalam hal ini, menurut tingkah laku yang ditampilkan, dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis, gerakannya dilakukan secara rutin. Terima kasih kepada Asyana Latifah yang telah menyampaikan materinya. Kemudian, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan pada materi yang telah dijelaskan tadi, bahwa taksonomi Bloom memiliki tujuan untuk menyediakan kerangka kerja atau organisasi, kemudian mengkolasinya kepada objek pelajaran di kelas. Nah, taksonomi Bloom diperkenalkan atau ditemukan oleh Benjamin Bloom, kemudian dikaji ulang oleh Laurin Anderson. Nah, begitulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Terima kasih, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kami masih banyak melakukan kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.